Salubulum atau yang biasa disingkat dengan SR Salubulum. Dan almarhum menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1961. Dan pada tahun yang sama almarhum melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama di SMP Aralle. Dan pada tahun 1962 almarhum bersama dengan Christian almarhum mengambil keputusan untuk pindah ke Parepare karena ingin menyambung sekolah di SMP swasta Saweri Gading. Almarhum menyelesaikan studinya pada tahun 1964 dan pada tahun yang sama almarhum tidak melanjutkan sekolahnya dan mengambil keputusan untuk kembali ke kampung halaman, yaitu Kampung Saludadeko. Riwayat pernikahan. Pada tahun 1965 almarhum bertemu gadis cantik di Salubulum, yaitu Eba Benyamin almarhumah. Dan pada tahun 1967 almarhum mengambil keputusan untuk menikahi Eba Benyamin almarhumah. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu yang pertama Ramalia almarhumah meninggal pada usia 6 tahun. Yang kedua Rista menikah dengan gadis cantik Sylvia dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Jerry Tabuan dan Dilan Tabuan. Dan Jerry Tabuan menikah dengan gadis cantik Novelia Risti dan dikaruniai seorang anak, yaitu Tohir Tabuan yang menjadi cicit dari almarhum dan Eba Benyamin almarhumah. Yang ketiga Hajai menikah dengan gadis cantik Vivi Sumanti dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Frigia Rensa, Lindan almarhum, dan Dikris dan Cindy Palen. Yang keempat Anice menikah dengan pria tampan Waris P dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Putri Lian, Weldy, dan Sri Emilia. Yang kelima Merwati menikah dengan pria tampan Rentung Pemantota dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Yuyun Arsita dan Dur Cecilia. Yang keenam Arnold menikah dengan gadis cantik Nasmiati dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu Vika Juniarti. Almarhum dan Eba Benyamin almarhumah juga memiliki 2 orang anak rohani, yaitu yang pertama Octavianus menikah dengan gadis cantik Emma dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Denda Alfrisa, Abrianto, Lulusiana, dan Buan Anjos Kurniawan. Yang kedua Abbas menikah dengan gadis cantik Hasmawati dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Indra Satria, Priscilia Mayasari, Juniarti, dan Adven Adrian. Riwayat pengabdian. Bidang pemerintahan. Pada tahun 1971 Bapak Yohanes Tabuan almarhum mengabdikan diri menjadi kepala dusun Saludadeko sampai tahun 1975. Almarhum kembali diangkat menjadi kepala dusun Saludadeko tahun 1983. Bidang gerejawi. Pada tahun 1985 almarhum terpilih menjadi Majelis Jemaat Saludadeko periode 3 tahun. Dan pada tahun 1990
Klasis Malatiro dibentuk dan berpisah dari Bumal 2 dan almarhum terpilih sebagai Ketua 2 BPK Klasis Malatiro selama satu periode 1990 sampai 1995. Tahun 1995 sekitar bulan September almarhum pindah ke Klasis Tobadak Raya, dan pada tahun 1998 almarhum terpilih sebagai bendahara Klasis selama 2 periode 1998 sampai 2008. Almarhum pernah menjadi Majelis Jemaat Salu Kalando selama 2 periode 1998 sampai 2004. Pada tahun 2020 almarhum dan keluarga memutuskan untuk pindah ke Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Gloria Tobadak, dan almarhum menjadi penasehat jemaat di Gloria Tobadak Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur. Riwayat penyakit. Pada tahun 2022 bulan April almarhum mulai merasakan sakit pada kakinya, dan setelah 1 bulan merasakan sakit, almarhum dan keluarga memutuskan untuk pergi ke Prodia Mamuju untuk melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut almarhum mengalami asam urat yang tinggi. Dan pada bulan Juni tahun 2022 almarhum kembali dibawa ke rumah sakit Topoyo, dan dari hasil pemeriksaan dokter almarhum terkena infeksi persendian. Dan pada bulan Juli 2022 almarhum kembali dibawa ke Makassar untuk melakukan pemeriksaan, dan hasil dari pemeriksaan dokter almarhum mengalami asam urat dan ada sumbatan di kepala sebelah kanan dan mengakibatkan stroke ringan. Dan pada tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 2.30 WITA, almarhum ayah kekasih menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dan damai. Selamat jalan Papa tercinta, selamat jalan Papa tua tercinta. Engkau telah menunaikan tugasmu dan engkau telah melalui pertandingan yang sulit ini. Terima kasih atas pengorbananmu kepada anak, cucumu dan keluargamu. Kasih sayangmu akan selalu kami kenang, dan tinggallah bersama Kristus dalam kebahagiaanmu. Iringan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui lingkup Klasis. Seingat saya dari bisik-bisik dan teman-teman pernah menjadi bendahara di zamannya Pak Pendeta Demas yang menjadi pelayan di tempat ini. Maka hamba Tuhan ini melayani kita dalam lingkup Klasis sebagai bendahara BPMK. Kami turut berduka cita atas kepergian orang tua, tentu saja dalam harapan bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan bagi keluarga, di dalam keyakinan iman kita secara bersama bahwa semua yang telah hidup dengan baik, semua yang telah melayani Tuhan di sini, maka kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah awal dari sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik dalam kehidupan umat manusia. Sebagai badan pekerja Majelis Klasis, kami tidak bisa turut untuk bersama-sama dengan keluarga mengantarkan jenazah ke kampung halaman. Hanya kami berdoa kiranya perjalanan ini akan diberkati oleh Tuhan sampai di kampung dengan segala baik, selamat, dan keluarga boleh mengurus sampai pemakaman dengan baik atas pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Sekali lagi kami dari Badan Pekerja Majelis Klasis, bahkan warga gereja seklasis Tobadak Raya menyatakan turut berduka cita
dan memohonkan penghiburan kekuatan iman dari Tuhan bagi segenap keluarga. Sebentar akan ada bingkisan yang atau dana diakon yang diberikan oleh klasis. Jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi dilihat sebagai bagian dari kami turut merasakan duka cita bersama dengan keluarga di tempat ini. Ini yang saya bisa katakan sebagai perwakilan dari Badan Pekerja Majelis Klasis. Tuhan memberkati. Klasis yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyerahkan diakonia Badan Pekerja Majelis Klasis. Jadi kami atas nama seluruh gereja Toraja Mamasa yang ada di lingkup Klasis Tebadak Raya, sebagai rekan sekerja kami dalam Klasis Tebadak Raya yang beberapa periode yang lalu, kami juga bersama-sama almarhum bergumul di dalam Klasis. Salam. Ucapkan kepada pengacara yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam membawakan kata sambutan sebagai wakil keluarga dalam keluarga besar almarhum di tempat ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh keluarga yang boleh datang dalam rumah duka di tempat ini, dalam membagi duka dengan kami sebagai keluarga besar di sini. Biarlah apa yang dilakukan keluarga besar, baik jemaat-jemaat maupun keluarga di sini, boleh datang dengan penuh sukacita, dan itu hanya ucapan terima kasih yang kami ucapkan. Juga terima kasih kami ucapkan kepada BPK, kepada pendeta, penatua, dan semas yang dengan setia melayani kami sejak dari almarhum ini berada terbaring dalam penyakit. Mereka boleh melayani kami, hamba-hamba Tuhan ini selalu melayani kami dengan setia dan penuh sukacita, dan biarlah apa yang dilakukan hamba-hamba Tuhan ini akan diberkati oleh Tuhan. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh pemuda, jemaat, keluarga yang senantiasa bekerja dan tidak mengenal lelah demi terwujudnya acara baik yang kita sudah lalui maupun acara saat sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan anak-anaknya ini, sehingga sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar bahwa dalam keluarga besar kami tempat ini banyak kami lakukan kelemahan yang tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu saudara sekalian. Terlebih khusus mungkin dalam perilaku almarhum banyak kali berbuat yang tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita semua. Tapi kami mohon maaf akan segala kelemahan yang kami lakukan. Kami percaya bahwa dengan maaf yang dilakukan oleh keluarga, jemaat, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Kami sadar bahwa kami ini adalah keluarga kasar, keluarga yang kata-katanya tidak berkenan, tetapi kami sekali lagi kami mohon maaf. Inilah kata-kata yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Acara kami kembalikan kepada pengacara dengan ucapan banyak terima kasih. Angkatan
balai di sorongan rantai silele uang to merinding pala mekula buntaruno itemo mekulam buntaruno itemo tetekan lakola lama pia mekulam buntaruno itemo tetekan lakola lama pia salama 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 si tamu salama si tamu tamu ki inde temo le solat. Hanya satu janji harapanmu, ya
Dalam sengsara ribut topan menderu, Kau tanpa marah goncang hatimu. Jangan bilang daya, tahan saja hai teman. Sungguh dayung payah hanya singgah senang. Meski ombak dan gelombang naik tinggi dan kejam, dayung saja jangan bimbang, suka dan senang akhirnya. Meskipun haluan tidak tentu dan tetap, janganlah kau buang harapmu senang. Jika jurumudi dan muhalis Tuhanmu, tentu habis rugi untung bertemu. Meski ombak dan gelombang naik tinggi dan pecah, dayung saja jangan bimbang, susah dan senang akhirnya. Meski kesulitan tidak tampak berantang, bawa duka cita tambah susah perang. Jangan putus asa, dayung tambahlah kencang, sorak dan termasa tunggu di seberang. Meski ombak dan gelombang naik tinggi dan kejam, dayung saja jangan bimbang, suka dan senang akhirnya. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang, dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang.
seandainya masih ada ungkapan kesedihan yang melampaui dari bersandar kepadamu, serta menangis dalam kepiluan, maka tentulah peristiwa itu mungkin masih saja dapat dilakukan. Demikianlah keadaan kami sekarang. Perasaan kehilangan orang yang kami kasihi dan orang yang mengasihi kami, itulah yang membuat hati, jiwa, bahkan fisik kami menjadi lemah. Untuk itu, harapan kami hanya satu, penghiburan dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sekarang kami sedang memuji memuliakan nama-Mu, berharap mendapatkan kekuatan yang baru untuk dikuatkan menghadapi duka cita ini. Dan saatnya sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dan berharap kiranya duka cita ini tidak menjadi penghalang bagi kami sekalian, bagi segenap keluarga dan jemaat untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengarkan firman-Mu supaya kami menemukan pengharapan dan menguatkan iman percaya kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Kematian yang diproklamasikan. Kematian yang diproklamasikan. Itu judul dari renungan kita. Aku telah mengakhiri. Itu hampir setara dengan ungkapan Yesus Kristus tetelestai. Karena dalam bahasa Yunani juga ini teteleka, artinya aku telah mengakhiri, sudah selesai. Ini bukan berarti ucapan kekalahan, tapi ini proklamasi kemenangan. Aku telah mengakhiri pertandingan. Hidup di dunia ini adalah pertandingan. Kalau selesai pertandingan, siapa lagi yang masih ada di stadion? Tidak ada lagi begitu banyak orang yang masuk ke stadion, tetapi sesudah selesai pertandingan, semua akan meninggalkan stadion itu. Demikian kehidupan ini. Ketika seseorang sudah mati, selesai pertandingan. Dan kalau selesai pertandingan, pertanyaan berikutnya adalah, aku sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Artinya ada cerita yang begitu menarik, sebab dalam pertandingan itu, dia bertanding secara baik. Pertandingan yang dimenangkan menjadi cerita yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan setiap orang. Sekali lagi saya ulangi, kalau pertandingan sudah selesai, maka tidak lagi penonton. Demikian juga sebenarnya kehidupan manusia. Jika dia sudah mati, maka selesai pertandingan itu. Tidak ada lagi yang dapat dipertontonkan dari kehidupan seseorang yang sudah mati. Proklamasi kekasih kita Bapak Tua jelas tadi disampaikan. Menjadi majelis gereja sejak tahun 1985 sampai juga di sini menjadi bendahara yang dikenal sangat ketat. Pokoknya berani menagih, itu cerita yang saya tahu.
kemudian sampai 2008, lalu meninggal sebagai majelis pertimbangan atau tua-tua jemaat. Banyak orang tua tapi tidak mau jadi tua jemaat. Mate baba, mate sebagai orang tua mati tapi bukan tua jemaat. Ada itu, banyak. Tapi kita bersyukur bahwa orang tua kekasih kita ini sampai akhir pertandingannya meninggal sebagai tua-tua jemaat. Artinya orang yang menempati itu sangat tua-tua jemaat, bukan label karena sudah tua, mabusa ulu. Bukan. Tapi tua-tua jemaat itu adalah punya tempat dalam jemaat, punya nilai, dia berarti, dia berharga. Nah, dengarkan orang kalau dia bicara karena dia melakukan apa yang dia katakan. Itu disebut dengan tua jemaat. Tidak semua orang tua itu adalah tua-tua jemaat. Mari yang sudah tua, posisikan diri kita sebagai tua jemaat. Menjadi tua jemaat tidak harus mantan pendeta atau mantan majelis, tetapi menjadi orang setia dalam perjalanan persekutuan. Proklamasi kematian. Kemanapun kita pergi, apapun upaya kita, secepat apapun kita berlari, mau secepat kilat, kita akan sampai pada satu titik yang disebut kematian. Kematian itu bukan mengakhiri penderitaan. Makanya banyak orang muda bunuh diri, karena dia bilang untuk mengakhiri penderitaan. Asmara, menderita, cinta dan seterusnya, utang piutang dan lain sebagainya, sakit penyakit menderanya, kemudian dia merasa sangat menderita, lalu katakan mati akan mengakhiri penderitaan. Oh tidak, kematian itu adalah eksistensi. Semua yang hidup menuju kepada kematian. Kematian itu adalah bukti otoritas Allah. Kematian itu bukan menghentikan penderitaan, sehingga kalau kita menderita mati saja supaya berhenti penderitaan. Tidak. Karena orang yang mati berpikir bahwa mengakhiri penderitaan akan berjumpa dengan penderitaan yang lebih berat lagi. Kalau dia salah, kalau dia masuk neraka, berarti penderitaan tidak berakhir. Beberapa waktu yang lalu saya memimpin ibadah penghiburan, saya katakan going to London, see you Tokyo. Pergi ke London melihat Jepang. London itu kota terindah. Tapi kenapa harus melihat Jepang? Ya, kira-kira gambarannya adalah kita di sini, jangan hidupmu di sini. Ini tempat parkir saja, ini terminal. Renungan Pendeta Bangaran tadi pagi dia katakan kalau perjalanan jelas, langkah kaki tegap. Kalau perjalanan jelas kita mau kemana, semangat mengendarai kendaraan ada. Tapi kalau tidak jelas, mau bagaimana? Sampai di tempat poyok kemana kini? Jangan-jangan ke Karossa kah? Bukan saya bilang ya dari Karossa suruh pulang, tidak. Mau kemana ini? Tidak jelas. Arah kita itu ke Makassar. Kalau singgah di Parepare hanya kencing itu atau makan. Jangan turun, lu bilang saya sudah tiba di Makassar. Tujuan hidup kita adalah kota permai, sorga, tempat Bapa bersemayam atau tempat Bapa ada. Jangan sampai kita habis di sini. Ada orang yang berpikir bahwa tujuan hidupnya di sini. Dia sudah turun di sini. Nah, Pak Buddha-Budai, semuanya tentang dunia. Semuanya tentang dunia. Apa yang membuat segala sesuatu menjadi bermasalah? Karena semua tentang dunia. Apa yang Bapak Ibu ingat dari Bapak Tuan Nano? Dijawab ini. Senyum. Oh, Pak Abner katakan konsistensi. Ada yang lain? Apa yang Bapak Ibu tahu ingat dari Bapak Tuan Nano? Dompa. Marah-marahnya dari cucunya. Sama semua orang Nalia. Berani mengakui kesalahannya. Kalau saya suami yang takut istri. Pak Pista ini, Pak Hajai. Kalau kata-kata yang selalu teringat dalam ingatan saya itu adalah dibajak atau artinya memang pantaslah dia menjadi bendahara. Apa yang kita mau ceritakan dari situ? Bahwa setiap
orang harus punya kenangan yang baik karena tinggal itu yang ada. Jejak pelayanannya jelas ketika dia hidup, apa yang dia buat sampai matinya. Maka pantaslah dia memproklamasikan kematiannya. Aku telah dan akan mengakhiri pertandingan sampai di garis finish. Finishnya apa? Pertama, tugasnya sebagai orang tua tuntas. Semua anak-anaknya hidup layak. Baik itu dalam kehidupan spiritual maupun dalam kehidupan jasmani. Selesai tugas orang tua di situ. Yang kedua, untuk jejak rohaninya, apalagi yang mau diceritakan bagaimana dia mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sehingga pantaslah kalau dia memproklamasikan. Hanya Paulus saja yang berani melakukan itu. Memproklamasikan bahwa aku sudah sampai pada akhir dan akan mengakhiri pertandingan ini secara baik. Itu penghiburan bagi saya dan keluarga sekalian, bahwa kekasih kita ini benar-benar pergi ke London tapi melihat Tokyo. Dia ada di sini tapi dia mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan yang sesungguhnya. Kematian itu permulaan dari hidup dalam cinta Tuhan. Kita selalu menggunakan kata almarhum, almarhumah. Itu artinya yang dirahmati, yang dikasihi oleh Tuhan atau Allah. Kalau kita menggunakan rest in peace, artinya pergi dalam damai sejahtera. Kematian itu adalah proses pulang dalam damai sejahtera. Bagaimana seorang pulang dalam damai sejahtera? Pulang dengan sukacita. Dore dalam bahasa Toraja, bergembira mau pulang kampung dengan sukacita. Memang kita bersedih karena kita ditinggalkan orang yang mengasihi kita. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian hari ini mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Ini hanya tempat menumpang sementara. Jadilah penumpang yang baik. Dan jangan merasa bahwa ketika Anda menumpang di mobil orang, merasa bahwa mobil itu milik Anda. Bukan. Itu milik orang. Anda harus menjaga kebersihan. Anda harus duduk sebagai penumpang yang sesungguhnya, yang disiplin, supaya proses menuju kepada tujuan itu berjalan dengan baik. Surga, tempat kekal, itu menjadi tujuan abadi kita. Dunia ini bukan tujuan kita. Sayang sekali bahwa banyak orang yang menganggap bahwa dunia ini miliknya dan segala sesuatu dihabiskan di sini. Orang tua kekasih kita ini melakukan hal yang berbeda. Dia ada di London, tapi dia melihat Tokyo. Dia bukan orang malas, dia bekerja keras, tetapi tidak ada alasan bagi dia untuk capek bagi pekerjaan Tuhan sampai akhir hidupnya. Benar-benar dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Mari anak, cucu, dan keluarga meneladani kehidupan kekasih kita, Bapak tua. Tinggal satu harapan kita. Berkatalah yang sama. Aku akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Maka kita nanti akan berjumpa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Bapak tua, Mama tua, sebagai pemenang dari pertandingan ini. Tuhan Yesus memampukan dan menguatkan kita dalam menghadapi duka cita ini. Penghiburan sejati kita sudah terima. Amin. Datanglah bagi kami anak-anak-Mu, kerajaan-Mu datanglah, ngalir dalam dunia
kerajaan damai senang, datang kerajaan yang mulia, masuk dalam dunia oleh Al-Masih. Datang kerajaan akan untuk manusia, itulah sentosa hidup selamanya. Yang adil benar dan kuasa amat teduh di dalam susah ribut dan perang, tempat berlindung dan sentosa sepenuh. Datanglah kerajaannya. dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita, jangan serahkan sajalah pada Tuhan segala yang menimpamu. Di belakangnya mobil ambulans, di belakangnya ambulans mobilnya, baru mobilnya Wilby ditutup, iring-iringan terakhir motor, kendaraan motor lagi. Untuk tidak ada penyusup yang masuk, kami harapkan supaya motor diikat apa kain warna putih, jadi tidak ada kendaraan atau mobil yang masuk di rumah kita untuk mengganggu perjalanan kita. Iring-iringan itu silakan berhubungan sama Bapaknya Yuyun terkait pembeli bensinnya. Jadi komunikasi dengan Bapak Yuyun, jika ada rekan pemuda atau Bapak Ibu yang ingin bergabung di iringan motor, ada pembeli bensin di Bapak Yuyun. Ambulans, ambulans, ambulans. Ke situ ada kembali menalia anunya saudaranya. Ini mama tua. Ini mama tua. Mama tuh mamanya. Mama tuamu. Jadi saya lakyai dan tergesa-gesa lakyai. Anak malai Bapak maka para pimanapa saya lakyai. Halo. Bapaknya Bapak Indra di mobil putih beras karena kosong di sana segera. Dan kau kosong di sana. Kalau masih ada yang pakai mobil beras silahkan. Bapaknya Indra sama anaknya. Ya, yang mau bergabung di mobil pickup silakan isi.
Kasih mau pickup, ada 2 mobil pickup yang kosong. kasih karunia akan kau terima dari Tuhanmu sumber hayat. Kita yang tertarik nih. Oh ya. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Perteguh kepercayaan dan langkahmu pertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombak-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan
akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh.